Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Wah, terdengar sangat semangat sekali ya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Nah, berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, pertama Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu nih. Yang pertama, Nida Nurhaliza hadir, Bu. Kemudian Nur Arinda, saya hadir, Bu. Oke, Nur Arinda hadir ya. Reni Andini, hadir, Bu, hadir. Alhamdulillah Reni hadir. Dan yang terakhir Intan Ayu Lestari. Inggi hadir, Bu. Alhamdulillah semua murid-murid Ibu lengkap ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu apakah ada yang ingat hari ini kita membahas tentang apa? Ayo. Iya, betul sekali. Etika berorganisasi dan profesi. Nah, emang apa sih yang kalian tahu dari organisasi, profesi? Nah, siapa yang mengetahui tadi tentang organisasi, profesi? Pikirkan terlebih dahulu. Nah, sementara Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuannya siswa mampu memahami dan menjelaskan kembali etika yang baik dalam berorganisasi dan bekerja atau profesi tadi ya. Kemudian, menganalisis ragam peristiwa tentang keorganisasian dan pekerjaan. Dan yang ketiga, mengkritik ragam peristiwa tentang keorganisasian dan pekerjaan. Jadi seandainya ada yang menyeleweng dari etika berorganisasi dan etika pekerjaan, kalian bisa mengetahui itu dan bisa menasihati orang yang salah. Dan yang keempat, menyajikan konsep etika yang baik dalam berorganisasi dan bekerja. Dan yang terakhir, dapat mengatasi permasalahan dalam organisasi dan bekerja. Nah, jadi itulah tadi, semoga kalian semua dapat nanti merealisasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, oke, ada yang mau menjawab tadi mengenai pengertian organisasi dan profesi? Oke, organisasi dulu ya. Oke, baik, silahkan Nida. Iya, Nida izin menjawab, Bu. Nah, jadi organisasi itu adalah sekumpulan satu orang atau lebih yang berada di sebuah wadah untuk mencapai tujuan bersama, Bu. Terima kasih. Iya, Nida, betul sekali bahwa organisasi itu adalah suatu perkumpulan orang untuk menuju tujuan bersama. Nah, tapi di sini Ibu akan menjelaskan kembali pengertian organisasi. Nah, jadi dicatat ya. Nah, secara bahasa, organisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu asal katanya adalah organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Nah, apabila dilihat dari asal katanya tadi, organisasi itu berarti alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Nah, jadi itulah tadi. Nah, secara istilahnya lagi, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi tujuan organisasi, tiap organisasi itu berbeda-beda. Seperti di sekolah kita kan ada OSIS. Nah, tujuan OSIS itu apa? Kalian yang ikut OSIS pasti tahu. Kalau ikut tapi nggak tahu, itu patut dipertanyakan. Nah, begitu juga kalau nanti kalian masuk ke bangku perkuliahan, akan banyak lagi organisasi-organisasi yang berlandaskan keagamaan atau olahraga dan yang lain-lain. Nanti kalian akan mengetahui itu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua.
Nah, di sini ada etika dalam berorganisasi. Nah, tentunya dalam organisasi itu tidak sembarangan dan kita harus memiliki etika di dalamnya. Nah, etika berorganisasi nanti beda lagi dengan etika profesi. Nah, yang pertama dalam etika berorganisasi yaitu memiliki niat dan tujuan yang mulia. Nah, sebuah organisasi itu kan didirikan karena ada niat dan tujuan tertentu. Nah, niat dan tujuan didirikan organisasi inilah sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi nantinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, ada yang tahu artinya? Oke, Ibu jelaskan ya artinya. Nah, jadi dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang yang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Nah, jadi apa yang kita niatkan itulah yang akan kita dapat, apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Nah, jadi kelanjutannya tadi, barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu tadi, apa yang kita tuai itulah yang kita tanam. Ingat itu ya. Jadi kalau kalian masuk dalam organisasi atau kelompok apa itu, kalian harus memiliki niat yang mulia agar jalan kalian dimudahkan dan terhindar dari mara bahaya yang tidak kita ingini. Nah, yang kedua itu ada si etika harus amanah. Nah, jadi Rasulullah kan memiliki sifat amanah dan harusnya kita juga meniru sifat tersebut. Amanah dalam berorganisasi. Nah, seseorang dalam berorganisasi ini harus memiliki sikap amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Misalkan ketua, dia harus bersikap sebelayaknya ketua. Dan misalkan sekretaris, dia harus menjalankan tugasnya sebagai sekretaris. Seperti di kelas juga ada ketua, ada sekretaris. Oke, yang selanjutnya dalam etika berorganisasi yaitu ada bersikap tolong-menolong. Nah, jadi kita harus saling tolong-menolong. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nah, jadi kalau itu selama itu dalam ranah kebaikan kita harus saling menolong. Yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi dalam organisasi jangan ngomongnya saling singgung menyinggung, misalnya sindir menyindir. Nah, itu tidak baik. Jangan seperti itu ya, anak-anak Ibu. Oke? Baik, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu pengertian profesi. Nah, ada yang mau mengajukan pendapat? Apa sih itu profesi? Apa yang kalian tahu? Ibu mau dengar? Oke, dipersilahkan anak Ibu. Iya, betul sekali. Nah, tapi di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu profesi dengan profesional. Apakah profesi dan profesional itu berbeda? Ada yang tahu? Oke, kalau belum Ibu jelaskan ya. Nah, jadi profesi itu ialah sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan purna waktu atau dilaksanakan sebagai sumber nafkah hidup dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Jadi hal itu selalu kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, itu tadi profesi. Nah, sedangkan profesional ialah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya dan yang meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut
hidup dari kegiatan tersebut dan bangga akan pekerjaan tersebut. Nah, ingat ya, kalau nanti keluar waktu ujian. Nah, kemudian ada 5 ciri profesi. Nah, yang pertama yaitu adanya pengetahuan khusus. Dan yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Dan yang ketiga, ada yang tahu nih. Oke, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Nah, yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi tersebut. Dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, jadi profesional tadi ada di dalam cakupan profesi. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Oke? Nah, baik, lanjut kepada etika dalam berprofesi. Yang pertama ada memegang amanah dan mentaati perintah pimpinan. Nah, jadi misalkan kita berprofesi sebagai karyawan. Nah, jadi seorang karyawan itu harus patuh terhadap atasannya atau manajernya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui hal tersebut. Nah, jadi jangan pernah khianat. Kemudian yang kedua, memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi jangan cuma aku daripada nganggur kerja aja, kerjanya malas-malasan juga nggak apa-apa, yang penting dapat gaji. Nggak boleh seperti itu, karena tadi seperti di awal, seberapa besar usaha kita, maka segitulah yang akan kita dapat nantinya. Nah, yang kemudian yang ketiga ada prinsip yang kokoh dalam profesi. Jadi jangan setengah-setengah menjalankannya. Kalau kita setengah-setengah, bisa saja Tuhan mencabut nikmat dari ke sebuah profesi yang kita miliki tadi, misalkan berkah dari usaha itu berkurang atau yang lain-lainnya lagi. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi dalam prinsip berprofesi tadi tuh kita harus profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang memang kita tahu secara mendalam, bukan hanya sekedar tahu namun tidak mengetahui kebenarannya. Nah, itu ya, dicatat dan diingat. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari Ibu. Semoga kalian sempat ya mencatat poin-poin penting dari penjelasan-penjelasan Ibu tadi. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ibu silahkan. Nah, apakah ada yang mau menanggapi nih pertanyaan dari temannya? Nah, kalau tidak ada, langsung Ibu tanggapi ya. Nah, jadi bagaimana kalau dalam organisasi itu kita tahu bahwa ada yang orang tidak suka dengan kita. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri terlebih dahulu. Nah, karena introspeksi diri itu sangat penting. Jadi, kita harus mengintrospeksi diri kita agar kita tidak selalu merasa benar, bahwa kita sadar dalam diri kita pasti ada kekurangan dan kesalahan setiap perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi itu kali aja dia nggak suka sama kita karena perbuatan kita yang nggak baik tadi kan. Jadi kita harus berbuat baik juga terhadap sesama, tentunya tidak boleh membedakan si A dan si B. Misalkan si A orangnya begini, si B orangnya begitu, kita tidak boleh membedakan. Karena kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki karakter kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai manusia kita dapat menerima perbedaan karakter tersebut. Jangan dijadikan masalah atau problem yang besar. Karena itu jadikanlah sebuah warna dalam kehidupan kita. Kan unik melihat perilaku si A, oh orangnya ini suka ngambek misalnya. Nah, begitu dapat dipahami? Iya, terima kasih. Sama-sama ya. Kalau ada yang ingin menambahkan jawaban Ibu atau mau bertanya kembali, silahkan ya.
Iya, silahkan kalau mau bertanya. Wah, pertanyaannya luar biasa ya. Tapi kayaknya sudah kita bahas deh minggu lalu mengenai pertanyaan ini. Oke, kalau nggak ada yang mau nanggapi juga, Ibu jawab ya. Iya, betul sekali. Korupsi dalam sebuah profesi itu sangat tidak dibenarkan. Karena korupsi itu termasuk perbuatan. Iya, perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu harus kita hindari, terutama dalam berorganisasi. Kita tidak boleh korupsi. Makanya tadi dalam etika berorganisasi dan etika profesi itu ada yang namanya amanah. Jadi kita harus menjalankan amanah itu dengan baik. Tidak boleh menyeleweng. Karena kalau menyeleweng, otomatis tujuan dari sebuah organisasi atau profesi tadi tidak berjalan dengan lancar dan pastinya ada problem-problem lagi yang akan datang di tengah-tengah perjalanan atau profesi kita nanti. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada, cukup mungkin ya. Dan sekarang catat ya tugas dari Ibu yang akan dikumpulkan minggu depan. Oke, yaitu ceritakan pengalaman kalian selama berorganisasi. Baik itu pengalaman manis, pahit, ceritain aja. Karena ini kan tugas yang tahu cuma Ibu. Oke? Nah, itu ya tugasnya. Diingat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi seputar pelajaran, nanti bisa chat tiap pribadi Ibu. Oke, terima kasih. Nah, karena waktu istirahat sudah tinggal 5 menit lagi, jadi Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, Ibu undur diri, salah hilap mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena segala kesalahan itu datang dari Ibu. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi ya.